Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel Belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Cuma Dimas Alfaruk yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung di warung. Kali ini kita unboxing. Nah, ini ada SN-nya. Jadi saya beli mikrotik sejuta umat. Kenapa saya bilang sejuta umat? Karena ini mikrotik murah meriah gitu ya. Jadi di packingnya barusan ada serial numbernya. Jadi memang tokonya itu penjualnya profesional gitu ya. Jadi sudah dicek, dicocokkan serial number lalu ditempel di belakang gitu ya. Oke lah, saya sudah langganan soalnya di sini. Jadi saya percaya banget sudah kualitasnya dan packingnya sudah sangat-sangat aman. Ini mikrotik sejuta umat kalau saya bilang. Kalau di kendaraan itu kan ada kendaraan sejuta umat gitu ya, yang Toyota itu. Ini mikrotik sejuta umat. Mari kita lihat kenapa saya bilang sejuta umat, karena harganya juga nggak terlalu mahal dan kualitasnya bisa diadu gitu ya, bisa diadu. Jadi yang masih pemula, yang pengen usaha hotspot ya, sekali lagi pemula pengen usaha voucheran, wifi, hotspot, yang pengen usaha ya, sekali lagi pengen usaha voucheran hotspot. Jadi mikrotik ini sangat saya rekomendasikan untuk dibeli gitu ya. Tapi kalau cuma pengen belajar setting, pengen belajar fitur-fitur mikrotik, pengen belajar bikin voucher ya, sekali lagi pengen belajar dan pengen usaha gitu ya, pengen usaha voucheran atau pengen belajar setting mikrotik voucheran, maka pilihannya ada di mikrotik yang paling murah. Carilah mikrotik yang 300-an. Tapi kalau pengen usaha, mikrotik ini pilihannya. Ini ada dusnya, itu ini packing lagi, dus dari tokonya gitu ya, tanpa tambahan biaya saya belinya. Ini jangan diterima bila segel rusak. Ini ada segel. Oke, sebentar, saya ada namanya, soalnya ada nama tokonya. Kenapa saya tidak tampilkan namanya? Karena saya tidak di endorse. Jadi kalau saya tampilkan namanya sekarang iklan dong. Jadi teman-teman bisa saja beli mikrotik ini dari mana saja, asal tokonya terpercaya, banyak yang beli gitu ya, terus harganya agak mahal gitu, nggak terlalu mahal bedanya dengan yang lain, selisih 2000 10.000 itu kan wajar. Ini sebenarnya sudah lama saya di sini. Ini pesanan temen, katanya belum dapat tempat gitu ya. Oke, ini sudah saya buka mikrotiknya. Di luar masih bubble, di luar bubble wrap, ada fragile juga, stiker. Di dalam masih ada juga bubble-nya. Itu amannya. Saya beli di toko ini ya, ada langganan. Yang gak langganan juga, memang standar packingnya harusnya seperti ini ya, standar packingnya harusnya seperti ini. Saya agak bikin rusak bubble-nya yang ini karena ini untuk packing lagi gitu ya. Jadi kalau saya beli mikrotik itu bukan untuk saya sendiri, itu baiknya saya gitu ya. Kan saya bilang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung di warung. Saya beli mikrotik ini tentunya untuk orang lain, untuk orang lain. Kan saya baik hati kan. Ayo, bisa tebak mikrotik tipe berapa, nanti bisa beli sendiri. Oke. Klik. Oke, sebentar. Aduh, di dalam masih ada plastiknya coy. Oke, emang packingnya super duper aman. Saya tutup SN-nya. Seperti yang saya bilang, mikrotik sejuta umat. Ya nggak usah. RB 750 GR3. Oke. Masih segel juga di dalam.
original katanya segelnya. Oke, seperti ini aja standar packingnya Mikrotik sejuta umat itu. Dan paketnya biasa, ada buku, bukan buku sih, lembaran panduan, quick guide gitu ya. Terus ada makhluknya ya, ada makhluknya LB ya 750 GR3. Kenapa ethernya saya sembunyikan, saya nggak tahu juga, saya ikut-ikutan aja. Soalnya di video-video para master itu SN-nya disembunyikan sama ethernya gitu, nggak tahu. Nah, ini ada adaptor. Biasanya adaptornya ini, kalau kan ini punya orang, bukan punya orang, saya kasihkan ke orang lah, kan baik hati saya. Biasanya adaptornya tidak pernah saya keluarkan, jadi saya ambil makhluknya saja, Mikrotiknya saja. Kalau saya pakai adaptor sendiri, ya gitulah, adaptornya ini tidak pernah saya keluarkan biasanya. Dan ini saya tidak keluarkan dari plastiknya maksudnya. Dan teman-teman perlu diperhatikan, karena ada beberapa kesalahan kemarin yang saya kirimi Mikrotik GR3 itu, yang pesan dari saya gitu ya, siap pakai. Masalah adaptor Mikrotik ini, nih memakai adaptor dengan toleransi antara 8 volt sampai 30 volt untuk colokan adaptornya gitu ya. Jadi ini colokan adaptor power DC 8 sampai 30 volt. Jadi adaptornya itu, nah intinya Mikrotik ini bisa menyala dengan dicolok adaptor mulai 8 volt sampai 30 volt. Yang mana kita tahu 8 volt itu sangat jarang sekali kita temui. Yang ada itu kan 9 volt. Yang ada itu mulai 5 volt sebenarnya. 9 volt, 12, 24. Itu adaptor secara umum yang kita temui ya untuk alat-alat seperti ini. Ada adaptor atau power supply di antara tentang itu juga, yaitu adaptornya laptop ya, charger laptop itu tegangannya ada yang 18 volt, 17 ada, 16, 17 sebenarnya ada, sampai 21 kalau nggak salah ya, 21 volt. Jadi Mikrotik ini mau pakai charger laptop juga bisa, asal colokannya masuk gitu ya. Bukan, ada berapa charger lah yang memang colokannya masuk ke Mikrotik ini gitu ya. Mengenai adaptor 24 volt bawaan Mikrotik sejuta umat ini ya, kemarin itu ada yang salah, itu malah kena ke access point ya. Dia router lah, dia routernya pakai TP-Link WR840, beli sendiri dia cuma beli Mikrotik ke saya. Entah mungkin dipindah-pindah atau gimana, itu salah ambil adaptor kayaknya. Jadi adaptor Mikrotik ini yang dipakai gitu ya fatal. Karena TP-Link WR840 itu adaptornya kalau nggak salah cuma 9 volt dia. Lalu dipasang adaptor 24 volt, hangus routernya gitu ya. Karena kebanyakan router indoor itu adaptornya memang maksimal 12 volt gitu ya. Maksimal 12 volt. Nah, mungkin dia masangnya salah ambil adaptor TP-Linknya dipasang ke Mikrotik ini, kok nyala, dikira oh ini memang adaptornya Mikrotik, mungkin dikira begitu gitu ya. Lalu adaptor Mikrotik bawaan dipasang ke TP-Link, dia selesai. Kenapa ini nyala Mikrotik pakai adaptor TP-Link? Ya memang rentan voltasenya antara 8 sampai 30 gitu ya. Jadi 9 adaptor bawaan TP-Link tuh masih masuk ke Mikrotik ini gitu. Masih masuk, masih bisa nyala Mikrotik ini dengan normal gitu. Beda kalau perangkat lain yang memang toleransinya di 12 volt, paling tinggi 13 volt lah. 13 volt itu masih bisa nyala dengan normal gitu ya. Beda kalau sudah ke 14, 15, 16 itu tergantung alatnya. Kadang dia kan ada penahannya ya, ada resistornya, ada apanya lah, ada penahannya di dalam. Sampai berapa penahannya itu
Saya sebut penahannya sih. Untuk power supply-nya itu sampai berapa dia sampai mampu bertahan gitu. Kalau enggak ya penahannya itu yang rusak gitu. Atau bisa saja nanti ke alat sekalian yang rusak gitu ya. Itu aja teman-teman, unboxing kita kali ini Mikrotik sejuta umat yang harganya di bawah 1 juta aslinya ya, harga tokonya, harga belum disetting. Kalau mau ini saya sebut sebagai Mikrotik sejuta umat yang apa namanya, yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman pemula seperti saya ya, pemula. Katakanlah kalau ngakunya pemula, kadang ada yang nanya Mikrotik untuk pemula seperti saya ini apa yang cocok. Kadang ada tanya yang seperti itu lalu saya tanya lagi tujuannya buat apa. Buat voucheran di warkop gitu misalkan ya, belinya Mikrotik RP 750 GR3. Beda kalau tujuannya untuk belajar ya, untuk belajar, jadi bisa beli Mikrotik RP 941 gitu ya. Soalnya kalau mau belajar ya pakai Mikrotik yang murah-murah itu aja cukup gitu. Jadi kalau untuk usaha, Mikrotik ini saya sangat rekomendasikan dengan harga yang tidak terlalu mahal dan kemampuan yang sudah sangat lumayan lah menurut saya, dan bisa menampung user sampai batas lisensinya. Ini lisensinya level 4, untuk user aktifnya untuk voucheran bisa sampai 200 user aktif. Terus kemarin ada yang tanya juga, apakah bisa lisensi GR3 di upgrade lisensinya ke level 4 gitu ya. Level 4 ya, ini GR3 ini level 4. Apakah bisa di upgrade lisensinya ke level 5 itu biar bisa muat sampai 500 user aktif gitu ya. Ya saya jawab bisa saja. Tapi diperhitungkan lagi beli lisensi level 5 itu berapa gitu ya. Beli lisensi level 5 itu berapa? Terus hitung juga sama harga GR3. Anggaplah GR3 ini 1 juta gitu ya. Anggaplah 1 juta. Kurang dari itu sih sebenarnya. Untuk harga tokonya, harga aslinya. Beli lisensi misalkan level 5 itu berapa sekarang harganya? Dicek aja. Anggaplah 500.000, katakanlah 500.000 gitu ya beli lisensi. Itu beli lisensinya di mana mungkin gitu. Itu banyak yang jual di toko Oren, itu ada yang jual untuk lisensi. Kita tinggal tersetorkan software ID-nya aja, lalu mereka akan generate lisensinya, lalu bisa kita timpakan ke Mikrotik ini untuk ubah lisensinya gitu ya teman-teman. Jadilah Mikrotik ini berubah menjadi lisensi level 5 gitu ya kalau mau di-upgrade. Tapi kalau mengingat dari harga, misalkan ini 1 juta beli lisensi 500, ini kan sudah 1.500.000. Mending beli aja sekalian Mikrotiknya. Ini kan harganya sudah anggaplah 1.500.000 lah, punya GR3 level 5. Mending sekalian beli RP 450 GR4 gitu ya. Harganya cuma di atas 1.500.000 lebih dikit gitu, teman-teman. Ya gimana kalau kan sudah saya punya GR3, pengen usernya lebih dari 200 gitu ya, di upgrade lisensi apa beli Mikrotik baru gitu ya. Ya kalau saya lebih sarankan upgrade dibeli Mikrotik baru aja gitu. Masa iya ini kalau user sudah 200, anggaplah kita jual di warkop gitu ya, warkop rame. Intinya kalau usernya sudah 200 itu penghasilannya kan sudah banyak ya. Masa iya beli Mikrotik baru itu nggak mampu kan gitu. Sekalian ini bisa buat cadangan juga gitu ya. Gini teman-teman, untuk GR3 ini untuk speknya sudah tangguh lah menurut saya, bukan tangguh sih, sudah lumayan lah. Yang teman-teman sebelum tahun-tahun sebelumnya itu bisa mengatakan Mikrotik plastik itu istilahnya kan Mikrotik plastik gitu ya, seakan-akan dilecehkan ya Mikrotik yang berbahan plastik kayak gini. Tapi tidak, untuk GR3 dengan kehadiran GR3 itu sudah gak ada lagi istilah Mikrotik plastik, Mikrotik besi dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang GR3 ini sudah kemampuannya sudah di atas rata-rata gitu ya. Saya belum menemukan Mikrotik yang seharga GR3 yang kualitasnya setara dengan GR3 gitu ya. Ada sih yang lebih mahal yang 1 juta, itu ada 1 jutaan itu HPC 2 itu dan lain sebagainya. Itu dia memang GR3, tapi anggaplah saya bilang dia memang setara GR3, lebih mahal karena ada wirelessnya gitu aja teman-teman. Oke gitu aja teman-teman, ini sudah 14 sampai 15 menit cuma ngomong cerita-cerita aja, emang itulah kebiasaan saya. Jadi teman-teman kalau pengen melihat video yang
tidak banyak cerita. Jadi saya sarankan untuk skip aja video ini, channel ini gitu aja. Soalnya ada yang komentar, ini kok banyak kepanjangan cerita gitu katanya. Gak apa-apa, emang kebiasaan saya banyak cerita seperti ini. Tapi dengan banyak cerita seperti ini nih, saya sudah pegang beberapa server yang usernya sudah 500-an gitu ya. 500-an lebih lah bahkan gitu ya, cuma dengan cerita-cerita seperti ini. Oke, gitu saja, mohon maaf jika terlalu panjang. Sekali lagi, saya Dimas Alfaruk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.